Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Launu dan teman saya Kami Cahya Ningsih. Kami mahasiswi Pasca Sarjana kelas Morowali konsentrasi pendidikan IPA. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percobaan sederhana tentang menentukan massa jenis zat cair. Sekarang mari kita ke laboratorium. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sains peserta didik. Yang kedua, untuk membandingkan massa jenis beberapa zat cair yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Massa jenis merupakan kerapatan massa suatu benda yang dinyatakan dalam berat benda tiap satuan volume benda tersebut. Besaran massa jenis dapat membantu menjelaskan mengapa benda yang berukuran sama dapat memiliki berat yang berbeda. Massa jenis dapat dihitung menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah lambang dari massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini, yang pertama, neraca digital, gelas ukur, kemudian minyak goreng, sabun cair, air putih, dan susu kental manis. Pertama-tama kita nyalakan neraca digital, lalu kita timbang terlebih dahulu gelas ukur dalam keadaan kosong. Nah, setelah itu kita akan menuangkan semua bahan ke dalam keempat gelas ukur ini. Kita tuangkan susu kental manis sebanyak 20 ml. Selanjutnya sabun cair sebanyak 20 ml. Lalu minyak juga sebanyak 20 ml. Dan yang terakhir, air sebanyak 20 ml. Hasil pengukuran volume keempat bahan tadi kita masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita akan mengukur berat dari keempat bahan yang sudah kita siapkan. Yang pertama, kita akan menimbang berat air. Di sini ditunjukkan angka sebesar 60 gram. Selanjutnya kita kurangi dengan berat gelas dalam keadaan kosong tadi, yaitu 52 gram. Yang berarti berat atau massa dari air yaitu sebesar 8 gram. Selanjutnya kita akan menimbang bahan yang kedua, yaitu minyak goreng. Nah, di sini kita lihat berat yang ditunjukkan adalah 58 gram dikurangi dengan berat gelas kosong sebesar 52 gram, yang berarti massa minyak goreng
yaitu sebesar 6 gram. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan menimbang berat dari sabun cair. Di sini ditunjukkan 63 gram. Kita kurangi lagi dengan 52 gram berat gelas, maka didapatkan massa sabun cair adalah 11 gram. Dan yang terakhir, kita akan menimbang berat dari susu kental manis. Di sini ditunjukkan berat sebesar 81 gram. Kita kurangi 52 gram berat gelas, maka didapatkan massa dari susu kental manis sebesar 29 gram. Setelah kita mendapatkan massa dan volume dari keempat bahan tadi, selanjutnya kita sudah bisa menghitung massa jenis dari bahan-bahan tersebut dengan menggunakan rumus massa dibagi dengan volume. Yang pertama, kita akan menghitung massa jenis air. Di sini kita akan membagi 8 gram dibagi dengan 20 ml dan didapatkan hasil sebesar 0,4 gram per mililiter. Selanjutnya untuk minyak goreng, kita akan membagi 6 gram dibagi 20 ml dan didapatkan hasil sebesar 0,3 gram per mililiter. Yang ketiga, untuk sabun cair, kita akan membagi 11 gram massa sabun cair dibagi 20 ml volume sabun cair dan mendapatkan hasil sebesar 0,55 gram per mililiter. Dan yang terakhir, untuk susu kental manis, kita akan membagi 29 gram dibagi dengan 20 ml dan mendapatkan hasil sebesar 1,45 gram per mililiter. Dari hasil perhitungan massa jenis, kita dapat melihat perbedaan massa jenis dari keempat bahan tadi, yang mana perhitungan massa jenis kita mendapatkan bahwa susu kental manis memiliki massa jenis yang paling besar. Selanjutnya diikuti oleh massa jenis sabun cair, kemudian massa jenis air, dan yang terkecil adalah massa jenis minyak goreng. Untuk membuktikan urutan massa jenis dari perhitungan tadi, kita akan menggabungkan semua bahan dalam satu wadah. Pertama-tama, kita akan menuangkan sabun cair ke dalam wadah yang berisi susu kental manis. Selanjutnya, kita akan menuangkan minyak ke dalam wadah yang sudah berisi susu dan sabun cair. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan air ke dalam wadah yang berisi 3 bahan tadi.
Setelah keempat bahan tadi kita gabungkan, di sini terlihat sangat jelas bahwa sabun cair memiliki massa jenis yang paling besar. Kemudian di urutan kedua ada massa jenis sabun cair, kemudian massa jenis air, dan yang paling kecil adalah massa jenis dari minyak goreng. Dari hasil percobaan kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin rapat susunan partikel di dalam suatu zat atau kerapatannya tinggi, maka semakin besar pula massa setiap volumenya, yang berarti massa jenisnya semakin besar. Sebaliknya, semakin renggang susunan partikel dalam suatu zat atau kerapatannya rendah, maka akan semakin kecil massa tiap satuan volumenya, yang berarti massa jenisnya semakin kecil. Ya, demikianlah percobaan sederhana dari kami. Semoga mempunyai manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.